Modusnya yang bersangkutan mengiming-imingi, itu kemudian pelaku melakukan pencabulan. Untuk tersangka sendiri adalah bapak tiri dari korban. Memasuki tahun 2022, Purwasuka kembali dihebohkan oleh kasus pencabulan. Yang membuat kita geram, para korbannya adalah anak di bawah umur. Masa depan mereka terenggut akibat perbuatan pelaku. Yang membuat kita semakin geram, para pelakunya ternyata orang dekat korban. Di Purwakarta terjadi 2 kasus, seorang ayah mencabuli anak kandungnya. Kasus lain, yakni seorang ayah mencabuli anak tirinya. Sedangkan di Subang, seorang guru mengaji mencabuli 6 gadis di bawah umur yang menjadi asuhannya. Singkap edisi malam ini akan berkisah soal peristiwa asusila ini. Bersama saya, Ganjar Rahardian. Kamis 17 Februari lalu, polisi dari Polres Purwakarta meringkus Cahya alias Tio. Lelaki berusia 30 tahun ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya, yakni mencabuli anak kandungnya. Cahya diringkus di rumahnya di Kecamatan Wanayasa. Saat diinterogasi polisi, Cahya mengaku perbuatan amoralnya itu dilakukan lebih dari 1 kali. Untuk memuluskan perilaku bejatnya, dia mengiming-imingi anak kandungnya berupa pemberian hadiah. Kasus pencabulan ini terungkap setelah ibu korban melaporkannya kepada pihak kepolisian. Di rumah hanya berdua aja. Mendapat laporan, polisi segera bergerak dan meringkus pelaku di rumahnya. Cahya hanya bisa menundukkan kepala saat dikirim ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satuan Reskrim Polres Purwakarta. Selain meringkus Cahya, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban yang dikenakan saat peristiwa terjadi. Bisa sampai terjadi persetubuhan itu. Dari hasil pemeriksaan polisi, diperoleh informasi bahwa dia sudah lama bercerai dengan istrinya saat anak mereka masih kecil. Cahya kembali dipertemukan dengan anak kandungnya yang kini sudah berusia 14 tahun. Yang membuat kita geram, Cahya malah memendam nafsu birahi terhadap anaknya sendiri. Pada sebuah kesempatan di bulan Januari 2022, dia berhasil melampiaskan nafsunya saat keduanya berada dalam rumah. Merasa aman, Cahya kembali melakukan perbuatan amoralnya pada beberapa kesempatan selanjutnya. Namun, perilaku dan sifat hewaninya harus berakhir manakala polisi meringkusnya. Terkait dengan tindak pidana cabul terhadap anak, Polres Purwakarta khususnya Satreskrim unit PPA sudah mengamankan pelaku cabul terhadap anak, yaitu bapak kandung terhadap anak. Kejadian di Desa Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Kemudian umurnya 14 tahun. Untuk pelaku saudara CA yang umur 34 tahun, sementara masih belum bekerja. Modusnya gimana tuh? Modusnya yang bersangkutan mengiming-imingi akan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh korbannya. Dengan pinjaman itu kemudian pelaku atau tersangka ini melakukan pencabulan. Kenapa kepada anaknya dan istrinya kenapa? Untuk motifnya yaitu karena anaknya bisa diiming-imingi mudah, kemudian percaya karena itu bapaknya tidak akan dilakukan apa-apa, tetapi pada kenyataannya memang dilakukan pencabulan sebanyak 1 kali, lebih dari 1 kali.
pasal yang dia itu kan? Pasalnya ada pasal 81 ayat 2, kemudian dan ayat 3 dan pasal 82 ayat 1 dan 2. Cahya dijerat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dia diancam kurungan penjara selama 20 tahun. Selain Cahya, ada lelaki lain bernama Denny yang juga tega mencabuli anaknya yang berusia 5 tahun. Selengkapnya simak disingkap setelah jeda berikut. Untuk tersangka sendiri adalah bapak tiri dari korban. Modusnya yang bersangkutan mengiming-imingi itu, kemudian pelaku melakukan pencabulan. Untuk tersangka sendiri adalah bapak tiri dari korban. Polisi menggiring seorang lelaki ke ruang pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Purwakarta Jumat pagi 18 Februari. Lelaki bernama Denny, warga Kecamatan Sukatani Purwakarta ini diringkus setelah mencabuli anak tirinya yang berusia 5 tahun. Untuk melampiaskan nafsu bejatnya, lelaki berusia 30 tahun ini berpura-pura mengajari anak tirinya cara membersihkan sisa pipis pada alat vital. Mundur. Kelak. Cebokan sambil dicop. Ini betul baju anaknya Pak Denny ya? Inilah Denny, lelaki yang tega mencabuli anak tirinya. Denny diringkus di rumahnya di Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Saat ditangkap, Denny tak memberikan perlawanan. Dari rumah Denny, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu setel pakaian korban. Aksi amoral Denny terungkap setelah korban mengeluh sakit di bagian alat vitalnya. Dia menyampaikan keluhan kepada neneknya, hingga akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan, Denny mengaku melakukan perbuatannya saat anak tirinya sedang buang air kecil di kamar mandi. Saat itu, istri dan mertuanya sedang tak ada di rumah. Denny menghampiri korban dan berpura-pura ingin membersihkan sisa pipis pada alat vital korban. Lagi ngebuatin ya. Berapa tahun umur anaknya Pak Denny? Bapak kiri terhadap anak kiri ya. Jadi di sini modus operandinya di mana bapak itu pura-pura
menceboki dari anaknya sendiri. Anaknya di sini berumur 5 tahun, jadi bapaknya ini seolah mengajarkan bagaimana cara menceboki anak tersebut. Jadi, tetapi tidak wajar karena terlalu lama dalam hal mencebokinya itu. Terungkapnya gimana? Terungkapnya ketika anak tersebut melaporkan kepada neneknya bahwa alat kelaminnya agak sedikit memerah ataupun sakit. Kemudian dilakukan visum dan hasil dari visum tersebut menyatakan bahwa memang ada gesekan dari benda tumpul atas vagina dari anak tersebut. Itu yang pelapornya neneknya atau? Pelapornya ibunya sendiri. Ibunya sendiri, ibu dari anak tersebut. Untuk tersangka sendiri adalah bapak tiri dari korban. Untuk korban umurnya masih di bawah umur, yaitu 5 tahun. Bu, pasal yang dikenakan pasal apa? Bu? Untuk pasal yang dikenakan di sini adalah pasal 82 tentang pencabulan, di mana untuk kurungan penjaranya maksimal 15 tahun, Pak. Setelah jeda saya akan beralih ke Subang, di mana seorang guru ngaji mencabuli 6 orang anak di bawah umur. Singkap segera kembali. Pelaku inisialnya AS, usia 34 tahun, domisilinya di Kecamatan Patok Besi. Adapun korban sebanyak 6 orang. Modusnya yang bersangkutan mengiming-imingi, itu kemudian pelaku melakukan pencabulan. Dari anak. Untuk tersangka sendiri adalah bapak tiri dari korban. Tak kuat menahan nafsu syahwat akibat terlalu lama menjomblo, Asnawi, seorang guru ngaji di Kecamatan Patok Besi, Subang, mencabuli 6 anak di bawah umur. Para korban merupakan muridnya sendiri. Yang bikin kita geram, perbuatan amoralnya ini dilakukan di dalam musola. Salah satu hobi Asnawi adalah menonton video porno. Seusai menonton adegan khusus orang dewasa ini, benak Asnawi dilingkupi nafsu syahwat. Dan sebagai pelampiasan nafsunya ini, dia menjadikan 6 anak asuhan ngajinya menjadi korban. Sehari-hari Asnawi memberi pelajaran mengaji kepada 11 orang warga setempat. Murid perempuannya sebanyak 6 orang dan murid lelaki sebanyak 5 orang. Muridnya ini rata-rata berusia 11 hingga 19 tahun. Asnawi memanfaatkan sebuah musola untuk memberikan ilmu agama. Nyatanya, bukan hanya ilmu agama yang dia praktikan, Asnawi juga melakukan perbuatan amoral di tempat ibadah tersebut. Kapolres Subang AKBP Sumarni mengungkapkan, dalam menjalankan aksinya, Asnawi berpura-pura mempraktikkan pelajaran ilmu fikih tentang mandi junub pasca haid. Pada saat itulah dia melakukan perbuatan tak senonoh dengan menyentuh sekitar alat vital murid-murid perempuannya. Perbuatannya ini dilakukan Asnawi berulang-ulang sejak Januari 2022 hingga pertengahan Februari 2022. Kasus terungkap setelah salah seorang orang tua korban melaporkan kepada pihak kepolisian sektor Patok Besi. Asnawi diringkus pada 13 Februari lalu sebelum akhirnya dibawa ke Mapolres Subang. Untuk mengobati rasa trauma para korban, tim perlindungan perempuan dan anak Polres Subang bekerjasama dengan pihak terkait melakukan trauma healing. Adapun dasarnya yaitu laporan polisi nomor 05 bulan Februari 2022. TKP-nya di Kampung Ciramon, RT 20 RW 10, Kecamatan Patok Besi. Kemudian untuk kejadiannya sekitar hari Sabtu tanggal 9 Januari 2022.
Pelaku inisialnya AS, usia 34 tahun, domisilinya di Kecamatan Patok Besi. Adapun korban sebanyak 6 orang. Kemudian terhadap perbuatan pelaku kita kenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda paling banyak 5 miliar. Kemudian kita juntukan juga dengan pasal 64 ayat 1 KUH pidana karena perbuatannya berlanjut ya, dilakukan beberapa kali. Adapun tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Polres Subang, kita sudah berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait, diantaranya Kabid TPA, kemudian dinas sosial. Kami juga akan melakukan permintaan visum psikiatrikum dan visum seperti biasa. Hasilnya baru 3 yang keluar. Kemudian terhadap anak-anak yang menjadi korban, kita akan juga lakukan trauma healing terhadap mereka. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku meraba-raba tubuh korban. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersangkutan tidak bekerja, sama sekali mengejar korban di muridnya. Jumlahnya korban berapa orang? menikah. Usia korban sendiri rata-rata di bawah umur, Bu? Ya, di bawah umur. Ada yang 12 tahun, 13 tahun, 11 tahun. Perbuatan yang dilakukan pelaku ini sejak kapan dilakukannya, Bu? Sudah sejak Januari 2022. Bulan Januari. Kenapa Bu sampai melakukan hal tersebut? Alasannya? Sesuai keterangan yang bersangkutan, karena untuk melampiaskan hasratnya dan pernah beberapa kali nonton konten porno. Marak aksi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur memotivasi Dinas DP2 KBP 3A Subang untuk intensifkan pengawasan dan sosialisasi. Yang menjadi sasaran sosialisasi adalah siswa sekolah dan para orang tua. Hal yang perlu disampaikan adalah mengenai bahaya dan cara mengantisipasi agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual. Aksi bejat guru ngaji di Patok Besi yang mencabuli 6 santriwatinya membuat Dinas DP2 KBP 3A prihatin. Instansi ini akan lebih meningkatkan pengawasan serta sosialisasi. Isi sosialisasi yakni tentang tata cara pengawasan dan perlindungan anak saat mereka berada di luar rumah. Tujuannya yakni untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita melakukan sosialisasi, mengadakan sosialisasi dengan perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak. Kemudian kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga dari PKK, kemudian lembaga-lembaga Puspaga juga untuk menyebarluaskan informasi bahwa keluarga khususnya yang mempunyai anak itu memang harus benar-benar mati-mati anaknya dijaga dengan baik. DP2 KBP 3A Kabupaten Subang terus mengoptimalkan sosialisasi terkait bahaya predator anak yang akhir-akhir ini marak terjadi. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas DP2 KBP 3A, Upit Nurhayati mengungkapkan, aksi kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja termasuk anak di bawah umur. Hati-hati ya dengan siapapun gitu kan. Jadi tanpa terkecuali. Baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Jadi kita tidak tahu siapa orang yang akan menjadi predator. Itu barangkali. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjaga anak-anak kita lebih baik lagi. Menurut Upit, anak di bawah umur menjadi sasaran predator anak karena mereka masih polos dan lemah, sehingga para pelaku dengan leluasa menjalankan aksi amoralnya. Upit menghimbau para orang tua agar meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian serta pengawasan yang optimal. Dalam sosialisasi, siswa dan para orang tua juga diberi beberapa tips cara menghindarkan diri dari cengkraman sang predator.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan anak, diantaranya jangan mudah dirayu dan mau diajak oleh orang tak dikenal. Jangan mau tubuhnya dipandang dan dipegang orang dewasa. Dan yang terpenting adalah berteriak meminta pertolongan jika ada laki-laki yang mencoba berbuat tak senonoh. Ini untuk masyarakat luas, untuk masyarakat umum, kita lebih waspada lagi, lebih berhati-hati dan lebih ekstra untuk menjaga anak-anak kita. Jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi korban predator lainnya. Apalagi kejadian ini justru dilakukan oleh seorang guru ngaji, ya. Jadi seharusnya beliau itu menjadi panutan yang akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang agamis. Tapi malah dia juga menjadi predator yang akan menjadi si anak itu jadi korban kejahatan dari predator tersebut. Sementara untuk orang tua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengawasi anak agar terhindar dari predator. Di antaranya, ikut campur terhadap kehidupan anak, ketahui orang-orang yang berada di sekitar anak, dan ketahui pula tentang perubahan yang terjadi pada anak. Ajarkan mereka tentang cara mempertahankan diri dan jangan memberikan mereka pakaian yang terbuka. Saya ingin berusaha dengan seluruh jajaran terkait, mulai dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya, kita bekerja sama untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kepada anak-anak kita, yang harus dapat perlindungan sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Demikianlah para pemangsa anak akan terus bergentayangan mencari korban. Mereka akan beraksi ketika korban lengah, mereka akan beraksi baik dengan upaya kekerasan maupun pemberian iming-iming. Yang pasti tujuan mereka untuk melampiaskan nafsu syahwatnya bisa tersalurkan. Untuk itu tetaplah waspada. Saya Ganjar Rahardian menyudahi Singkap edisi malam ini. Kita berjumpa pada edisi selanjutnya. Salam singkap. Cipta TV selalu di hati.